Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, mengumumkan bahwa negara ini akan mulai mengekspor bahan baku baterai, khususnya prekursor berbasis nikel, ke Tesla pada bulan November 2024. Rencana ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik global. Rincian ekspor. Pabrik pengolahan. Prekursor yang akan diekspor berasal dari pabrik smelter nikel milik Huayo Indonesia yang terletak di kawasan industri Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara. Pabrik ini dijadwalkan untuk diresmikan pada bulan November atau paling lambat Desember 2024. Proses produksi. Pabrik Huayo akan memproduksi prekursor yang terdiri dari campuran nikel, kobalt, dan mangan, yang merupakan bahan penting untuk produksi katoda baterai lithium-ion. Target dan strategi. Pengiriman pertama. Meskipun awalnya ditargetkan untuk Januari 2025, Bahlil menyatakan bahwa pengiriman prekursor ke Tesla akan dilakukan lebih cepat, yaitu pada bulan November 2024. Dampak ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor dan memperkuat posisi negara dalam rantai pasok industri kendaraan listrik global. Selain itu, pembangunan pabrik ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan rencana ini, Indonesia berambisi untuk mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik secara menyeluruh, dari produksi bahan baku hingga manufaktur baterai. Ekspor bahan baku baterai ke Tesla membawa sejumlah keuntungan bagi Indonesia, antara lain. 1. Peningkatan pendapatan ekonomi. Ekspor prekursor yang terdiri dari nikel, kobalt, dan mangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Dengan meningkatnya permintaan global untuk kendaraan listrik, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya mineralnya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertambangan dan ekspor. 2. Pengembangan industri dalam negeri. Pembangunan pabrik pengolahan nikel di kawasan industri Weda Bay merupakan langkah strategis dalam pengembangan industri baterai di Indonesia. Ini tidak hanya menciptakan nilai tambah dari bahan mentah tetapi juga mendorong hilirisasi industri yang akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku. 3. Penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya pabrik baru dan proyek terkait, banyak lapangan kerja baru akan tercipta, baik dalam konstruksi maupun operasional pabrik. Ini akan berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran di daerah tersebut. 4. Posisi strategis dalam rantai pasok global. Dengan menjadi pemasok prekursor untuk Tesla, Indonesia memperkuat posisinya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik global. Hal ini membuka peluang untuk kerjasama lebih lanjut dengan perusahaan-perusahaan besar di sektor otomotif dan teknologi. 5. Dukungan terhadap keberlanjutan energi. Ekspor ini sejalan dengan tren global menuju energi terbarukan dan kendaraan listrik, yang mendukung upaya Indonesia untuk berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan pengurangan emisi karbon. 6. Investasi asing. Rencana ekspor ini juga menarik perhatian investor asing, yang dapat meningkatkan investasi di sektor pertambangan dan manufaktur di Indonesia. Hal ini berpotensi membawa teknologi baru dan praktik terbaik ke dalam industri lokal. Secara keseluruhan, ekspor bahan baku baterai ke Tesla tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung tetapi juga mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat global. Proses pengolahan nikel di pabrik Huayo Indonesia, yang terletak di kawasan industri Weda Bay, melibatkan beberapa tahapan penting untuk menghasilkan bahan baku baterai berkualitas tinggi. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses ini. 1. Pengambilan biji nikel. Penambangan. Biji nikel diambil dari lokasi tambang, yang umumnya merupakan biji laterit. Proses ini mencakup pemindahan lapisan tanah penutup untuk mengakses biji nikel. 2. Transportasi ke pabrik. Distribusi. Biji nikel yang telah ditambang diangkut ke pabrik menggunakan sistem pipa slurry sepanjang 65 km, yang lebih efisien dan memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan metode tradisional seperti truk hauling. 3. Pengolahan awal. Pengeringan. Setelah sampai di pabrik, biji nikel melalui proses pengeringan untuk mengurangi kadar air sebelum diproses lebih lanjut. 4. Proses pengolahan. Teknologi HAL, High Pressure Acid Leaching Huayo, menggunakan teknologi HAL generasi keempat, yang memungkinkan proses pengolahan yang cepat dan efisien dengan konsumsi energi rendah. Dalam tahap ini, biji nikel diolah dengan asam pada tekanan tinggi untuk mengekstraksi nikel dan kobalt dari biji. Produksi prekursor. Hasil dari proses ini adalah produk intermediat prekursor yang siap digunakan dalam produksi baterai. 5. Pengemasan dan distribusi. Setelah diproses,
Produk akhir dikemas dan disiapkan untuk diekspor ke pelanggan seperti Tesla. 6. Praktik keberlanjutan. Huayo Indonesia juga berkomitmen terhadap praktik keberlanjutan dengan menerapkan prinsip Environment, Social, and Governance, ESG, termasuk program penghijauan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, proses pengolahan nikel di pabrik Huayo Indonesia tidak hanya fokus pada efisiensi produksi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kontribusi sosial kepada masyarakat sekitar. Perbedaan antara teknologi High Pressure Acid Leaching, HAL, dan Rotary Kiln Electric Furnace, RKEF, dalam pengolahan nikel cukup signifikan, baik dari segi proses, produk yang dihasilkan, maupun dampak lingkungan. Berikut adalah rincian perbedaan utama antara kedua metode tersebut. 1. Proses pengolahan. HPL. Menggunakan asam sulfat untuk melarutkan biji nikel latrit yang kaya oksida di bawah tekanan dan suhu tinggi. Proses ini memerlukan investasi dan biaya operasional yang tinggi karena kompleksitasnya. RKEF. Menggunakan tungku putar dan tungku listrik untuk mengolah biji nikel saprolit menjadi nickel pig iron, NPI, dengan kadar nikel sekitar 10%. Proses ini lebih sederhana dan membutuhkan bahan bakar seperti batu bara dan kokas, tetapi menghasilkan biaya energi yang tinggi. 2. Produk yang dihasilkan. HPL. Dapat menghasilkan nikel matte dengan kadar lebih dari 90%, serta produk bernilai tinggi lainnya seperti nikel sulfat dan mixed hydroxide precipitate, MHP, yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. RKEF. Menghasilkan NPI dengan kadar nikel yang lebih rendah, sekitar 10 hingga 15%, dan ferronikel. Produk ini biasanya memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitasnya. 3. Dampak lingkungan. HPL. Memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah karena menghasilkan limbah padat yang minimal. Namun, proses ini masih menghasilkan limbah dari asam sulfat yang perlu dikelola. RKEF. Menimbulkan polusi udara dan limbah cair, serta emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi dibandingkan HAL. Proses ini juga menghasilkan debu dan slag yang harus ditangani dengan baik. 4. Biaya. HPL. Meskipun memerlukan investasi awal yang besar, HAL dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi melalui produk berkualitas tinggi. RKEF. Memiliki biaya investasi awal yang lebih rendah, tetapi biaya operasionalnya lebih tinggi akibat konsumsi energi yang besar. Kesimpulan. Secara keseluruhan, HAL lebih cocok untuk mengolah biji nikel latrit dengan kandungan oksida tinggi dan menghasilkan produk bernilai tambah, sedangkan RKEF lebih sesuai untuk biji nikel saprolit dengan kadar nikel rendah. Pemilihan antara kedua teknologi ini tergantung pada jenis biji yang tersedia serta tujuan akhir dari pengolahan nikel tersebut.